يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. من علم الأصول karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, halaman 61 ini. Halaman 61 di PDF-nya. Ya, biiznillah taala kita akan lanjutkan kajian tersebut setelah vakum 3 mingguan atau sekitar itu. Maksud al-ahkam at-taklifiyah makruh. Al-ahkam at-taklifiyah makruh. Tapi ana syarahnya loh Pak, bukan. Yang nggak bawa kitab boleh pulang. Nggak ada. Oke. Bismillah. Qala rahimahullah wal makruhu lughatan al mubghad. Al makruh lughatan al mubghad. Makruh secara bahasa artinya dibenci, dimurkai. Qal fi syarh al-makruhu ismun maf'ulun min kariha bima'na abghadha. Makruh adalah isim maf'ul dari lafal kariha yakrahu, isim maf'ul li makruh, maknanya abghadha yubghidhu ibghadan, mubghidhun mubghadun. Ya. Wa minhu qawluhu ta'ala walakin kariha Allahun bi'athahum fathabbatahum. Kariha di sini yaitu abghadahum, yakni abghadahum. Fahuwa idzan fil lughah al-mubghad. Jadi makruh secara bahasa yaitu mubghad. Sawa'un kana 'ainan aw wasfan aw 'amalan. Baik hal yang dimakruhkan atau dibenci itu adalah ain, suatu barang, zat, ya. Atau yang dimakruhkan adalah wasf, sifat, atau yang dimakruhkan adalah amal, perbuatan. Jadi dalam bahasa bisa seperti itu. Ayya syai'in tubghiduhu fahuwa makruhun 'indak. Sesuatu yang kau benci itu berarti makruh bagimu gitu. Dari segi bahasa ya. Misal ainan. Misal, ana tidak suka dengan sarung Samarinda yang terbuat dari bahan polister. Apalagi kalau warnanya hijau, motif kawung, salah. Ana tidak suka. Maka ini tidak suka, ana akrahu hadzal ain, hadhil ain itu. Saya benci barang ini misalnya. Ya. Nah. Atau wasf, sifat, ya. Misalnya, Anda tidak suka dengan sifat ya, kekanak-kanakan padahal orang tua misalnya. Maka ini berarti sesuatu yang mubghad di sini wasf. Ya. Maka tataful itu wasf yang mubghad misalnya. Atau amalan, ya. Udahlah enggak usah dicontohin dah. Ya. Banyak hal ya. Pokoknya sesuatu yang kamu benci, kamu tidak sukai itu makruh bagimu sebenarnya. Tapi makruh secara bahasa. Nggak boleh dibawa kepada secara syariat. Jangan segala sesuatu yang nggak saya suka maka hukum syari'i makruh. Emang situ siapa gitu loh. Ya. Nah, gitu. Anda nggak suka dengan kipas angin merek Sanex misalnya. Nggak suka lah. Berarti itu hukum makruh bagi Anda secara syar'i. Enggak lah. Ya. Nggak boleh seperti itu. Ya, nggak suka boleh, silahkan, itu masing-masing. Tapi menisbatkan dia kepada hukum syar'i hanya sesuai dengan ketidaksukaan itu nggak boleh. Ya, tapi pertanyaan anak, bagaimana dengan kitab oleh Imam Asy-Syafi'i? Kitab oleh Imam Asy-Syafi'i
Itu sampai ratusan tulisan atau ratusan kata, akrahu, akrahu, akrahu. Nah, kalau misal antum buka kitab karya Imam Asy-Syafi'i, beda-beda jilid, ada yang 8 jilid, ada yang 9 jilid, dan seterusnya. Antum akan dapatkan pernyataan Imam Syafi'i terhadap hukum-hukum syariat akrahu begini, begini, begini. Ketahuilah ini beliau memakai bahasa akrahu dalam rangka beliau sedang berposisi sebagai mujtahid mutlak. Yang mana lisan beliau mengucapkan akrahu sama dengan mengibaratkan suatu hukum. Dan itu bukan karena beliau semata-mata tidak suka secara perasaan. Jadi akrahu di sini ada landasan hukum di balik itu. Ya, baik akrahu di sini bermakna saya mengharamkan atau saya memakruhkan, yang penting akrahu. Akrahu secara dinisbatkan kepada hukum syar'i baik makruh maupun haram. Ya. Dan beliau punya landasan fikih di balik itu. Beda dengan kita. Kalau kita cuma katakan ana akrahu dzalikas samak, saya tidak suka dengan ikan itu, maka ini hanya bahasa saja, nggak ada kaitan dengan, katanya kita bukan mujtahid mutlak dan kita tidak membicarakan konteks keagamaan. Jadi terbedakan. Begitu juga Imam Ahmad sering mengatakan akrahu untuk suatu perbuatan yang beliau haramkan. Ya. Taib. Kemudian qala rahimahullah wastilahan ma naha anhu asy-syari'u la 'ala wajhi al-ilzami bit-tarki kal akhdhi bis-shimali wal i'ta'i biha. Dalam syarah beliau mengatakan lakin fil istilah. Nah, sekarang istilah syar'i. Makruh itu adalah ma naha anhu asy-syari'u la 'ala wajhil ilzami bitark. Apa yang dilarang oleh syariat tapi bukan dalam rangka pengharusan untuk ditinggalkan. Enggak diharuskan, enggak wajib. Sehingga tidak haram. Maka dikatakan oleh Syekh ma naha anhu asy-syari', apa yang dilarang oleh syariat. Dan syari' di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala kemudian rasulnya. Kemudian kata beliau la 'ala wajhil ilzami bitark. Tapi tidak dalam rangka melazimkan, tidak dalam rangka hatam, tidak dalam rangka mengharuskan untuk ditinggalkan. Yakni nahana anhu walam yalzamna bitark. Allah maupun rasulnya melarang kita dari perbuatan tersebut atau sifat tersebut atau zat tersebut, tetapi tidak mengharuskan kita untuk meninggalkannya. Qauluhu, perkataan penulis, kal akhdhi bis-shimali wal i'ta'i biha, seperti mengambil sesuatu dengan tangan kiri atau menerima sesuatu dengan tangan kiri. Fahadha makruh. Ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa? Li'annahu waradan nahyu 'anil akhdhi bis-shimali wal i'ta'i bis-shimal. Karena memang ada larangan dalam hadis, ada larangan mengambil, memungut dengan tangan kiri maupun memberi dengan tangan kiri. Ya, atau memberi ya. Kalau di uruf kita juga sesuatu yang tidak baik ya. Ngambil dengan tangan kiri. Kurang baik. Makanya anak-anak seringkali diajarkan orang tua, kalau ngambil deh jangan tangan kiri, tangan kanan gitu. Ya. Walam numathil bil akli bis shimali wasyurbi bis shimal. Kata Syekh Utsaimin, kita tidak pernah mencontohkan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Li'anna as-sahiha annahu haram. Karena yang sahih bagi Syekh Utsaimin bahwa saya makan dengan tangan kiri, minum dengan kiri itu haram. Nah, tadi kita membahas apa sebelumnya? Ngambil dan memberi dengan tangan kiri. Makruh. Emang ada larangannya, tapi larangan tersebut tidak melazimkan kita untuk meninggalkan hal tersebut. Masih makruh. Dan Syekh Utsaimin mengatakan, saya, ya ini kan penulisnya beliau juga.
saya tidak memberi contoh untuk makruh makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Enggak saya ambil contoh. Kenapa, Syekh? Li'anna as-sahiha annahu haram. Karena yang sahih menurut beliau bahwasanya makan dan minum dengan tangan kiri itu haram. Itu yang sahih. Dengan perkataan as-sahih itu berarti ada ihtimal khilafiyah di sini. Ada ihtimal dan memang khilafiyah. Dan bukan suatu keberanian Anda mengatakan bahwasanya jumhur ulama mengatakan makan dan minum dengan tangan kiri itu makruh. Ini jumhur loh. Ini bukan keberanian Anda ngomong begini karena memang kenyataannya memang jumhur berpendapat makan dan minum dengan tangan kiri itu hukumnya makruh, bukan haram. Muhammad Syekh Utsaimin dan ulama-ulama lainnya berpendapat bahwa saya itu masuk ke dalam bab haram. Ini masalah khilafiyah. Dan beliau menegaskan as-sahih. As-sahih berarti ada kekuatan keabsahan di sini yang jauh melampaui pihak yang berselisih pendapat dengannya. Beda antara as-sahih dengan al-asah. As-sahih itu lebih kuat. Lawannya as-sahih berarti lawannya al-batil, al-khata', gitu. Kalau al-asah lawannya adalah sahih, thayyib, tetapi ini asah, itu beda. Ya, maka ini sama dengan mengatakan bahwa saya pendapat yang mengatakan bahwa saya makan dengan tangan kiri, minum tangan kiri itu makruh saja, itu khata', gitu loh. Anak khawatir hujan ini. Udah ancang-ancang nih. Cerah mudah-mudahan. Cerah teman karena ketutupan rumah kali. Fahuwa minal babil ladzi qablah. Maka contoh makan dan minum dengan tangan kiri itu masuk ke bab muharram, bukan ke bab makruh. Kalau misalnya penulis kitab usul fikih berpendapat bahwasanya makan dan minum dengan tangan kiri itu makruh, maka dia bisa memasukkan contoh ini ke bab makruh. Itu ini yang kita sebut apa ya? Ilmu usul fikih atau ilmu dalam suatu kitab itu tergantung penulisnya gitu loh. Ya. Kaidah usulnya juga kadang tergantung mazhabnya apa gitu. Gitu. Tapi ala kulli hal jumhur mengatakan makruh. Dan ana lebih condong kepada haram. Ana lebih condong pada haram walaupun ana katakan bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan pemakruhan makan dan minum dengan tangan kiri itu juga kuat. Namun tidak kita jabarkan panjang lebar di sini. Panjang soalnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, qauluhu fa kharaja biqaulina ma naha anhu asy-syari'u al-wajibu al-mandubu al-mubah. Keluar dengan perkataan kami apa yang dilarang oleh syariat. Maka tidak termasuk hal yang dilarang oleh syariat, wajib enggak masuk. Wajib kan diperintahkan. Mandub tidak masuk. Mubah tidak masuk karena mubah ini tidak dilarang. Li'annahu umira bil wajibi wal mandub wal mubahu lam yu'mar bihi wa lam yunha an. Ya, karena wajib dan mandub itu diperintahkan, sementara mubah itu tidak diperintahkan, tidak pula dilarang. Qauluhu wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzami bitark al-muharram. Keluar dari perkataan kita yaitu yang tidak dalam rangka pengharusan untuk ditinggalkan, keluar dari kita muharram. Karena apa? Li'anna al-muharrama nuhiya anhu ala wajhil ilzami bitark. Karena muharram itu dilarang dalam rangka al-ilzam bitark, ya, pengharusan untuk ditinggalkan. Kemudian faqauluhu ta'ala wala taqrabuz zina.
Perkataan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mendekati zina, yadullu ala anna zina haram, menunjukkan bahwasanya zina itu haram. Kenapa? Li'annahu nahyun anhu ala wajhil ilzami bitark. Karena larangan mendekati zina itu larangan dalam rangka pengharusan untuk ditinggalkan. Wal akhdhu bisimali makruh. Mengambil sesuatu dengan tangan kiri itu makruh. Kenapa? Li'annahu warada bihin nahyu la ala wajhil ilzami bitark. Karena ada larangannya iya, tapi tidak dalam rangka mengharuskan untuk ditinggalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa barometer suatu larangan pengharusan ditinggalkan atau tidak diharuskan? Itu barometernya yang para ulama berbeda pandangan. Ya, berbeda pandangan. Namun jumhur mengatakan bahwasanya al-aslu fin nahyi al-haram. Asalnya larangan haram. Itu dulu pakemnya di situ. Kecuali kalau misalnya ada qarinah sharifah 'anil muharram. Yaitu kecuali kalau misal ada indikasi yang memalingkan dia dari haram menuju ke makruh atau lainnya. Ya. Jadi barometer pakem pertamanya itu asalnya larangan haram. Itu pakem pertama dulu. Nanti kemudian ada beberapa indikasi tentang ketidakharamannya. Ya. Entah itu indikasinya adalah perbuatan Nabi juga yang seolah bertentangan dengan larangan beliau. Contoh apa? Minum berdiri. Ya. Kencing berdiri. Dan seterusnya. Minum berdiri Rasulullah SAW. Bahkan kita sudah pernah belajar Sunan Nabi Daud kalau nggak salah. Ya, Rasulullah SAW lewat, kemudian ada makanan-makanan, kemudian beliau minta makanan tersebut, beliau makan, dan kemudian beliau berdiri sambil mengunyah sisa yang ada di kunyahan beliau. Makan berdiri. Tetapi kalau yang ini konteksnya beliau makan sisa makanan di mulut gitu, bukan makan gini terus makan sambil berdiri, enggak. Hah? Itu steny party yang di walimahan orang barat. Orang barat mau walimahan Pak namanya. Ada kok nanti ada dangdutan, ada kasidahan lagi. Ya. Kemudian wa minhu aidha 'inda al-jumhur. Dan begitu juga hal yang makruh bagi jumhur nih. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Jangan seorang dari kalian megang zakarnya dengan tangan kanannya sedangkan dia lagi pipis. Ya. Lagi pipis dia pegang enggak biasa gitu. Ya kan? Dan memang orang kalau lagi pipis, laki-laki ya, harus pegang. Tapi jangan dengan tangan kanan. Bagi jumhur ini makruh. Wala yatamassah minal khala'i biyaminih. Jangan dia cebok dengan tangan kanannya. Wala yatanaffasanna fil ina. Jangan dia bernafas ketika lagi minum di suatu wadah. Nah, jumhur mengatakan ini adalah makruh. Berarti cebok pakai tangan kanan boleh? Bukan boleh, namanya makruh. Dibenci. Tidak berdosa memang. Ketika lagi pipis, megang dengan tangan kanan. Boleh? Makruh. Ya. Tapi alhamdulillah kita nggak kayak gini ya. Kemudian thumma qal, berkata beliau, wal makruhu yuthabu tarikuhu imtithalan wa la yu'aqabu fa'iluh. Makruh, sesuatu yang makruh, pelakunya itu bukan pelakunya. Orang yang meninggalkan hal yang makruh itu akan diberi ganjaran kalau dia meninggalkan dalam rangka imtithal. Apa dalam rangka imtithal? Yaitu menunaikan
menunaikan petunjuk syariat dalam hal ini. Ya. Kalau misalnya kita cebok pakai tangan kiri, nggak pakai tangan kanan, tapi karena apa? Karena emang itu udah kebiasaan. Ada pahalanya? Enggak. Karena emang udah didikan orang tua gitu, nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita niatkan juga, iya ini asli didikan orang tua, kita lama kayak gini, pakai tangan kiri ceboknya, tapi kita nggak pakai tangan kanan dengan niatan, karena ada larangan dari Nabi SAW. Cebok pakai tangan, maka dapat pahala sunnah. Ya, pahala meninggalkan makruh karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Begitu juga kalau pas kita pipis. Anak-anak yakin, kita semua kalau misalnya pipis laki-laki, megang zakarnya pasti dengan tangan kiri insya Allah. Nggak bisa dengan tangan kanan, nggak bisa. Antum mau itu juga nggak enak rasanya. Tapi kalau antum niatkan ini karena mengikuti syariat Allah Ta'ala, maka dapat pahala. Pertanyaan berikutnya, mungkinkah seseorang dapat pahala padahal dia lagi di tempat yang khabith seperti WC? Mungkin, urusan pahala, WC. Ya, gitu. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Tsumma qala wal makruh bil istilah al mutaqaddim yuthabu tariku imtithalan wa la yu'aqabu fa'iluhu." Imtithalan yani ma tarakahu illa li anna Allah naha anhu. Ya. Dia tidak meninggalkan perbuatan itu kecuali karena Allah memang telah melarangnya gitu loh. Jadi ada niatan ibadah di sikap meninggalkannya ini. Wa qad sabaqa hadzal hukmu fil muharram. Ini sudah ada waktu itu kita bahas di pembahasan haram. Idzan man tarakahu li ghairi al-imtithal fala yuthab. Orang yang meninggalkan perkara makruh bukan karena imtithal, maka tidak diberikan ganjaran pahala. Ya, jadi kudu apa? Berarti harus ada apa? Harus ada niatan imtithal. Wa tarikul makruhi katarikil muharram. Orang yang meninggalkan hal yang makruh seperti orang yang meninggalkan hal yang haram. Dalam hal apa? Dalam hal dia dapat pahala atau enggak gitu loh. Ya. Qauluhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Ini pembedanya antara makruh dengan haram, di sini pembedanya. Konsekuensi yang berbeda. Orang yang melakukan hal yang makruh tidak diganjari hukuman, tidak terancam hukuman. Walakin la tatahawan bil makruh, tetapi kamu jangan meremehkan, menganggap remeh atau merendahkan perkara makruh. Li'annahu yukhsha an yakuna hadzal makruh sulaman ilal muharram. Dikhawatirkan hal yang makruh ini menjadi tangga menuju yang haram. Fal makruhatun lisyara'. Sesuatu yang makruh itu menjadi makruh karena apa? Karena syariat. Lakin li'alla yuthaqqila 'ala al-ummati wal 'ibadi khuffifa 'anhum. Jadi aslinya hal yang makruh itu dibenci, nggak bagus gitu loh. Tapi supaya tidak memberatkan umat dan hamba-hamba Allah, maka diringankan. Ya, jadi makruh aja deh, nggak ada ancaman, nggak diancam. Fahiya qad takunu wasilatan lil muharram. Makruhat itu bisa saja menjadi wasilah untuk hal yang haram. Kama anna as-saghaira yumkinu an takuna wasilatan lil kabair. Sebagaimana dosa-dosa kecil itu bisa saja menjadi tangga wasilah menuju dosa-dosa besar. Wal kabaira takunu wasilatan lil kufur. Dan dosa-dosa besar bisa menjadi wasilah menuju kekufuran. Ya, itu yang makanya disebut dosa itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana pahala juga berderajat, tidak sama semua. Ya. Jadi makruh kita telah membahas secara apa ya? Secara bahasa, secara istilah syar'i, secara konsekuensi, dan juga bahasan ada sedikit tazkiyatun nufus di sini ya. Bahkan
Sebagian ulama dahulu mereka meninggalkan hal yang haram supaya tidak terjebak kepada hal yang meninggalkan hal yang halal supaya tidak terjebak pada hal yang haram. Itu saking waroknya gitu loh. Kalau kita ya antum tahu sendiri ya. Ya begitu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.